Halo teman-teman, jadi tanggal 12 Desember 2023, tepatnya hari Selasa, SMA Pangudi Luhur Santo Yosef mengadakan kegiatan Pramuka Blok dengan mengunjungi Museum Radia Pustaka Surakarta. Museum Radia Pustaka awalnya bernama Pahamban Radia Pustaka. Museum ini berdiri pada tanggal 20 Oktober tahun 1890 pada masa Sinihun Pakubuwono ke-9. Pada mulanya didirikan oleh KRA Sosrodiningrat keempat di Kepatihan Surakarta. Lalu dipindah ke Loji Kadipolo yang dibeli oleh Pakubuwono ke-9 dari warga Belanda bernama Johannes Buselar pada awal tahun 1913 dan resmi berganti nama menjadi Museum Radia Pustaka. Secara etimologi, radia berarti pemerintah, sementara pustaka berarti surat. Tempat ini dulunya merupakan tempat penyimpanan surat-surat kerajaan. Seiring berjalannya waktu, yang disimpan di dalam tempat ini tidak hanya surat, tapi juga berbagai benda penting yang berhubungan dengan kerajaan. Dan semakin lama, semakin sering bertambahnya koleksi yang dimiliki, tempat ini pun menjadi museum. Karena sebelumnya merupakan rumah hunian, tata ruang museum ini pun tidak seperti museum pada umumnya. Bentuk bangunan asli tetap dipertahankan, dengan hanya merubah beberapa bagian, seperti menghilangkan kamar mandi untuk mendapatkan ruang pamer yang lebih luas. Koleksi yang ada di museum antara lain topeng, keris, senjata api, payung penjabat Keraton Solo, arca, wayang kulit, gamelan, miniatur perahu Raja Mala dan cantik Raja Mala, naskah kuno, dan primbon. Selanjutnya, kaitan koleksi yang masih relevan dengan zaman sekarang. Yang pertama ada wayang. Wayang adalah seni pertunjukan boneka yang masih dihargai dan dipertahankan oleh masyarakat Indonesia pada zaman sekarang. Pertunjukan wayang tidak hanya menghibur, tetapi juga memiliki nilai-nilai moral dan spiritual yang dalam. Meskipun perkembangan teknologi telah memberikan alternatif hiburan modern, tetapi seni wayang masih tetap relevan dan dianggap penting dalam budaya Indonesia. Yang kedua, primbon di sisi lain adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ramalan, astrologi, dan tafsir mimpi. Meskipun ada yang skeptis terhadap primbon dalam masyarakat modern, masih banyak orang yang menggunakannya sebagai panduan atau referensi dalam mengambil keputusan atau merencanakan kegiatan tertentu. Dalam zaman sekarang, wayang dan primbon masih memiliki peran dan kehadiran dalam budaya Indonesia. Mereka menjadi bagian dari warisan budaya yang dijaga dan dilestarikan. Selain itu, ada juga upaya untuk mengadaptasi wayang dan primbon ke bentuk-bentuk kontemporer, seperti pertunjukan wayang modern dan aplikasi primbon digital. Untuk melestarikan benda-benda bersejarah, kita sebagai pelajar dapat melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, dapat menanamkan kesadaran tentang pentingnya melestarikan benda-benda bersejarah. Yang kedua, mengunjungi tempat bersejarah dan museum untuk mempelajari lebih lanjut tentang warisan budaya. Yang ketiga, ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian benda bersejarah. Yang keempat, menggunakan teknologi zaman sekarang seperti smartphone untuk mengabadikan dan membagikan informasi tentang benda-benda sejarah.
Apa omonganmu? Dan video kita hari ini jalan-jalan ke Radio Pustaka. See you. Pantunnya? Ikan hiu makan tomat. I love you so much.